Shalom, selamat pagi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Judul Devotion pagi hari ini adalah proses mengingat. Saudara terkasih dalam kehidupan, pernahkah saudara mengalami seperti tidak ada jalan keluar, jalan tertutup, buntu, dan dalam keadaan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat salah satu contoh di Alkitab. Saudara mengenal Musa, dia adalah seorang pemimpin besar dan penulis Alkitab. Ada satu peristiwa hidup dan mati yang pernah dialaminya, yaitu ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Mereka sampai di Pihahirot dan mereka dikejar oleh 600 tentara terbaik dari Mesir. Tetapi di hadapan mereka adalah laut, sehingga tidak ada jalan keluar. Keluaran 14 ayat 3 berkata, "Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka." Saudara terkasih, bangsa Israel kala itu terperangkap dan terkunci di tempat yang tidak ada jalan keluar. Mereka dikejar oleh waktu, di hadapan mereka ada laut, tetapi di belakang mereka ada 600 tentara terbaik dari Mesir yang mengejar mereka. Di dalam keadaan itu, saudara terkasih, dari manakah datangnya jalan keluar? Jawabannya adalah dari Tuhan. Keluaran 14 ayat 16 berkata, saya akan bacakan buat saudara. "Dan engkau, yaitu Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Dan saudara, masalah selesai, masalah kelar waktu itu. Dan ini adalah salah satu mujizat yang paling spektakuler yang pernah ada di dalam Alkitab. Tapi ada satu hal yang menarik saudara, tentang tongkat yang diangkat oleh Musa untuk membelah laut waktu itu. Mari kita mundur sejenak ke belakang saudara. Ketika Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir, waktu itu Musa sangat tidak percaya diri. Musa memberikan banyak alasan untuk menolak panggilan Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Siapakah aku? Siapakah Tuhan yang menyuruh kami keluar dari tanah Mesir? Apakah bukti penyertaan Tuhan? Apakah kita akan berhasil atau tidak? Bagaimana kalau bangsa Israel tidak percaya kepadaku sebagai pemimpin? Saya orang yang tidak mampu berbicara. Tuhan, bagaimana kalau Tuhan memilih orang lain saja? Jangan saya yang dipilih. Saudara, itu adalah gambaran dari Musa yang sangat tidak percaya diri. Tapi tahukah saudara, Tuhan berkata di dalam Keluaran 4 ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Tuhan tidak menyebut hal lain waktu itu saudara. Dia hanya menyebut tongkat, apa yang Musa miliki, bukan yang Musa tidak miliki. Tongkat ini adalah tongkat gembala karena Musa suka menggembalakan kambing dan domba milik mertuanya, yaitu Yitro. Dan saudara terkasih, seterusnya kita melihat tongkat ini ada di dalam peristiwa-peristiwa besar kepemimpinan Musa. Misalnya ketika tulah air menjadi darah, ketika tulah hujan es, ketika tulah belalang, sampai laut terbelah dan lain sebagainya. Saudara, ternyata Musa seorang yang sangat tidak percaya diri. Dia bisa menjadi seorang pemimpin besar, bahkan menjadi seorang pemimpin besar bangsa Israel. Saudara, tongkat ini bukan tentang media kayu yang panjangnya berapa sentimeter, tetapi tentang tanda penyertaan Tuhan bagi kepemimpinannya. Tanda tentang peneguhan Tuhan yang selalu menyertai Musa, karena Musa awalnya tidak percaya diri kepada dirinya sendiri sebagai pemimpin bangsa Israel yang dapat membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Tuhan rindu, Tuhan mau supaya Musa mengingat terus ada Tuhan yang menyertai kepemimpinannya. Termasuk Tuhan yang menyertai Musa di dalam tantangan yang paling sukar sekalipun. Saudara terkasih, di dalam hidup kita ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang sukar, hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat,
penuh tantangan, dan terasa mustahil di dalam pekerjaan, dalam usaha, bisnis, hubungan, pelayanan, dan hal apapun. Saat itu mungkin kita merasa lemah, merasa kecil, merasa tidak berdaya. Tapi saya mengajak saudara kita untuk mengingat kembali siapa yang telah menyertai kita. Di dalam segala hal, masuklah di dalam proses mengingat ada kebesaran Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Saudara terkasih, sekalipun ada ketidakpercayaan diri di dalam hidup saudara, percaya dirilah untuk Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur, satu hal yang kami bersyukur, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami, dan kami bersyukur untuk kebesaran Tuhan yang memelihara hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini di dalam segala hal-hal yang sukar, di dalam segala hal yang berat, bahkan terasa mustahil bagi kami percaya ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan, kami percaya kami terbatas, tidak dapat melakukan dan mengerti banyak hal. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha besar. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang membuka jalan dan memberikan kemenangan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Demikian devotion pagi hari ini, saudara. Sampai jumpa devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.